Halo Sobat Kikir, selamat datang di podcast Ekonomi Kikir. Bersama saya, Dewi Murni. Di tempat yang asyik ini, saya dan teman-teman saya akan membahas obrolan seputar ekonomi dan bisnis. Dan kali ini kita akan membahas persaingan bisnis. Nah, ada yang bersinar karena inovasi dan ada juga loh yang main curang, kotor demi cuak. Bersama narasumber yaitu teman-teman saya sendiri. Let's go. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Bisnis dan Informatika, Program Studi Ilmu Komputer. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Tia Dewi Nusarip. Saya Muhammad Doni Syakib Alamsyar. Dan saya Glory Natalius Krisnawa. Oke, terima kasih Taki. Ini kayaknya bukan cuma aku yang penasarannya. Mungkin yang nonton juga bakal penasaran. Oke, pertama aku mau nanya ke kamu dulu nih Tak. Apa sih persaingan bisnis itu? Contohnya kayak apa? Terus jelasin sedikit apa dampaknya buat kita. Baik Kak Mui, persaingan saya itu kayak lomba antar bisnis buat nyari hati konsumen melalui kualitas, harga, dan inovasi kece. Terdapat dua tipe persaingan. Pertama ada persaingan sehat, hanya clean, cantik, dan rapi. Melalui apa? Melalui etika, inovasi, dan quality on top. Kedua, persaingan yang tidak sehat, alias persaingan yang berdarah-darah. Dengan cara licik seperti nyabotase kompetitor dan ngotak-atik harga. Pokoknya nggak ada yang melarang mencari profit. Namun, setidaknya etika dan kredibilitas harus diprioritaskan. Wow. Kalau persaingan sehatnya gimana tuh? Dampaknya pasti keren banget kan? Coba Alam jelasin dong. Nah, persaingan sehat bikin bisnis lebih efisien, inovatif, produktivitas, dan dampak positifnya banyak loh. Yang pertama ada produk makin berkualitas nih. Yang kedua, harga jadi lebih ramah di kantong untuk para masyarakat. Dan yang ketiga, konsumen punya banyak opsi dan banyak pilihan. Dan yang terakhir, munculnya usaha baru yang bisa buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat gitu. Pokoknya kalau persaingan sehat itu semacam update iOS terbaru. Orang-orang pada FOMO pengen improve usaha mereka dan bisnis mereka, gitu aja sih. Tapi sayangnya praktek licik di lapangan masih banyak banget ya. Gimana sih cara mencegah yang tidak sehat itu? Gini, menurutku sih ada 30 pilar utama. Yang pertama, etika bisnis. Ini penting banget dalam dunia usaha. Dijalanin dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang kedua, kepatuhan hukum. Nah, ini jelas kita harus sama menaati aturan dan jangan memonopoli undang-undang perdagangan yang ada. Dan yang ketiga, transparansi. Semua proses itu harus terbuka dan profesional. Nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi semua pihak bisa lihat kalau kita main bersih. Kalau semua pelaku usaha bisnis menerapin ini, ekosistem bisnis kita jadi lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Gimana? Setuju nggak? Kok aku setuju banget sih. Dan sekarang kita bakal bahas masalah yang serius. Aku mau nanya dulu. Oke. Loh, konspirasi usaha nih. Bisa nggak jelasin dan dampaknya belum untuk si Kikat? Oke, jadi kita menjelaskan itu sekarang konspirasi usaha ya. Jadi konspirasi usaha itu adalah sebuah kolaborasi ilegal antar pelaku usaha yang ingin menguasai suatu pasar. Contohnya itu gimana sih? Jadi contohnya itu kayak kolusi dengan pejabat, persengkongkolan antar perusahaan buat atur sebuah harga, perjanjian tersembunyi yang membatasi pesaing. Nah, contoh-contoh berikut itu tuh dilarang keras banget sama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena itu tuh merusak persaingan sehat, mengurangi pilihan konsumen, dan bikin pasar tuh jadi nggak adil. Kalau misalnya dibiarin terus-menerus, bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Jadi kayak gitu. Berarti dari obrolan kita hari ini ya Pulau, persaingan itu
wajar banget. Dan itu pentingnya nggak tak? Penting kan kita pakai norma dan itu masih bisa dijaga dengan etika-etika ya lah sobat. Nah, sedangkan praktik licik kayak konspirasi dan sabotase itu tuh untuk keuntungan sesaat aja guys, ruginya sepanjang waktu. Nah, karena itu akan berdampak pada masa depan, ya enggak? Iya. Oke. Kalau kita pegang etika, patuhi regulasi, dan terus berinovasi, bisnis kita bisa berkembang dengan berkah. Insya Allah bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Oke, sebentar. Sebelum kita mengakhiri ini, kalian harus tahu dulu nih guys, obrolan kita bisa asik ini karena kita semua dari Fakultas Bisnis dan Informatika UMPR. Yoi kak, di BMPF belajar tuh nggak cuma teori doang, banyak prakteknya langsung, diskusi yang bisa bikin mikir, plus dosennya asik banget. Wow. Fasilitasnya juga nggak neko-neko loh. Ruangannya nyaman, labnya update, dan banyak kegiatan mahasiswa yang beneran yang ngasah skill, bisnis maupun teknologi. Tapi yang paling kerasa sih faedahnya, kolaborasi kita tuh ngerasa seperti bagian dari keluarga, bukan cuma mahasiswa rumpung lewat doang. So, kalau kalian mau cari tempat kuliah yang bukan cuma buat ngasih ilmu, tetapi buat kita tuh lebih berkembang, mengasah soft skill, juga akademis dan potensi diri kita sendiri, FBI, UMPR adalah jawabannya cocok buat kalian semua. Yuk bareng-bareng berkembang dan bersinar bersama FBI UMPR. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat Taki, Alang, dan Glor atas semua ilmunya hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama podcast Ekonomi Kikiar. Terima kasih. Sampai jumpa. Eh?